Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang terbaru. Channel ini saya buat untuk tempat sharing berbagai macam hal. Ya, bisa informasi, pengalaman, tips and trik mungkin yang saya punya. Berbagi ilmu lah intinya ya. Dan juga selain sharing, saya juga masih senang untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau teman-teman punya channel yang sama, yang untuk sharing pengalaman teman-teman, sharing pengetahuan teman-teman, boleh dicantumkan di kolom komentar channelnya. Nanti insya Allah saya akan mampir untuk belajar hal-hal baru dari video yang teman-teman buat. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Belajar Terus, Terus Belajar. Oke, seperti pada judul video kali ini, saya akan membahas tentang fitur terbaru pada aplikasi Canva yang dapat membantu kita dalam pembuatan desain, terutama presentasi. Nah, bagi sebagian orang, Canva ini menjadi aplikasi yang ya sudah sangat powerful lah, karena bisa mengakomodasi beragam kebutuhan desain, baik itu sertifikat, banner, bahan presentasi, membuat video, konten sosial media, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya Canva ini. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada beberapa kelemahan lah yang ada di Canva ini, terutama pada bagian desain-desain yang mendetail ya. Contohnya kita ingin mengubah bahasa pada teks yang ada pada desain kita. Nah, biasanya kan kita membuka Google Translate ya untuk merubah bahasanya gitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya atau ke bahasa asing. Nah, di Canva yang terbaru ini atau fitur Canva terbaru ini ada fitur di mana kita bisa mengalih bahasakan secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama saya akan praktikan. Silahkan disimak. Kalau memang nanti penjelasannya terlalu lambat, bisa pemutaran videonya dipercepat. Atau kalau terlalu cepat, mungkin nanti bisa di pause untuk sambil mencoba apa yang saya terangkan ya. Oke, ini salah satu contohnya. Misalkan kita buka Canva dulu. Oke, oke. Oke, kita buka Canva-nya ya. Ini contohnya kita akan membuat bahan presentasi ya. Kita ambil contoh, misalkan kita ingin mempresentasikan tentang kerangka manusia ya. Kita ke desain. Oke, di sini kita cari template. Kita ketikkan kerangka manusia. Oke. Ya, klik enter. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Misalkan ini kita ngambil template yang pertama, organ gerak manusia. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini adalah template tentang materi tentang organ gerak atau kerangka manusia. Tetapi mungkin dari segi penjelasan materinya cukup, cuma mungkin tidak cocok di desain. Nah, ketika Bapak Ibu mencari lagi, misalkan, nah ini mencari yang kedua, secara desain mungkin Bapak Ibu tertarik nih ya, karena sangat cocok lah dengan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Tetapi dalam segi bahasa ternyata penjelasan di template ini ya, kita lihat ini. Oke, kita klik dulu ini supaya hilang. Oke, diklik ya. Ternyata penjelasannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, sementara audiens kita, anak-anak mungkin ya, kalau Bapak Ibu adalah seorang guru, biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita cara lama itu kita ya copy paste satu persatu teksnya ke Google Translate gitu kan. Nah, sekarang di fitur Canva ini Bapak Ibu bisa langsung mengalih bahasakan ke dalam bahasa yang diinginkan, oke? Nah, caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal klik pada teks yang mau dialih bahasakan atau diterjemahkan ya. Nah, ini dipisahkan dulu karena ini bergabung dengan bentuk ya, dengan shape.
Nah, setelah diklik, nah ada titik 3 di atas, diklik titik 3-nya. Oke, gulir ke bawah. Nah, ini ada terjemahan teks, terjemahkan teks maksud saya ya, diklik. Oke, dan di sini pilih bahasa yang diinginkan. Oke, sorry ya, oke. Pilih bahasa yang diinginkan, bisa digulir ke bawah atau diketik di sini ya. Contohnya bahasa Sunda bisa, nih Sunda. Oke. Bisa diklik ya. Bahkan bahasa Jawa juga bisa. Nah, sekarang kita ingin merubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, pilih bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada pilihan ya, asli, profesional, percakapan, ramah, dan lain-lain. Kalau untuk presentasi secara formal, saya sih lebih memilih pilihannya adalah profesional ya. Silahkan disesuaikan, tetapi untuk presentasi di kelas atau di audiens secara formal lebih baik gunakan yang profesional. Oke, diklik. Kemudian kita ke bawah. Nah, lihat ada pilihan, ada terjemahkan halaman, ada pilih teks dari halaman ini. Nah, kalau kita pilih teks dari halaman ini berarti kita hanya akan menerjemahkan yang ada di slide yang pertama ini. Nah, di slide yang pertama ini ada dua ya. Ada dua yang bisa diterjemahkan. Boleh dipilih dua-duanya. Tapi kalau kita ingin menerjemahkan semuanya, maka kita pilih terjemahkan halaman. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih mau halaman berapa yang kita terjemahkan. Karena kita mau menerjemahkan semua, ya kita pilih semua halaman. Oke, jadi semua halaman dipilih. Setelah selesai, silakan klik selesai. Oke, klik dulu selesai. Nah, kemudian mulai diterjemahkan. Lama tidaknya proses ini tergantung dari banyak tidaknya teks yang diterjemahkan. Jadi semakin banyak ya berarti semakin lama. Tapi ini tergolongnya sangat cepat sih kalau dibanding dengan Google Translate ya. Artinya daripada kita copy paste ya mendingan langsung seperti ini. Oke, sambil menunggu silakan yang mau subscribe, mau like juga boleh, nyalakan loncengnya supaya ada pemberitahuan kalau saya upload video yang terbaru. Nah, ini udah mau selesai. Oke, nanti biasanya setelah selesai, nah ini oke selesai, yes. Ini tergantung juga sinyal Bapak Ibu ya, yang karena Canva ini kan berbasis online ya. Nah, di sini sudah diterjemahkan tadi bahasa Inggris, sekarang jadi sudah bahasa Indonesia Sistem Rangka Manusia. Oke, tetapi kemudian slide-nya akan menjadi 2 kali lipat ya karena ada halaman yang asli. Nah, ini adalah halaman asli. Ya, nah ini halaman asli pakai bahasa Inggris. Oke, ada juga halaman yang terjemahan. Jadi halaman asli, kemudian sampingnya halaman terjemahan ya. Oke, halaman asli, halaman terjemahan. Nah, ya caranya kita untuk menghilangkan berarti halaman asli. Nah, caranya kita klik di slide yang masih berbahasa Inggris, lalu kita tekan delete di keyboard ya, tekan delete di keyboard. Nah, hilang. Oke, begitupun dengan halaman-halaman selanjutnya ya. Hati-hati jangan sampai salah, yang dihapus adalah yang di halaman asli berbahasa Inggris. Apakah fitur ini hanya untuk presentasi? Oh, tentu tidak ya. Kita bisa juga menggunakan fitur translate ini di berbagai desain yang dilakukan di Canva. Contoh, kita misalkan mau desain sertifikat dengan merubah bahasanya. Kita ambil contoh, ini saya ambil contoh dari desain yang saya punya ya. Contoh sertifikat yang pernah saya buat. Oke ya, ini. Nah, di sini ada contoh sertifikat yang sudah saya buat. Nah, di sini ada teks berbagai macam teks ya, sertifikat penghargaan diberikan kepada ya, dan bla 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 bla. Nah, kalau kita ingin mengalih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, caranya sama ya, klik pada teks yang mau dialih bahasakan. Nah, pilihnya bahasa Inggris berarti ya, karena kita ingin mengalihkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, dipilih semuanya yang ingin dibahasakan, dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Setelah dipilih semua,
Kalau ada yang tidak mau dipilih ya silahkan diklik yang tidak dipilihnya ya di cancel ya. Oke, kalau sudah dirasa semuanya pas, yang dipilihnya sudah sesuai ya kita tinggal terjemahkan. Nah, ini lebih cepat ya karena lebih sedikit. Dan ya, oke, sertifikat atau desain yang terbaru sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ada dua desain, yang satu desain berbahasa Indonesia dan satu desain berbahasa Inggris. Ya, yang desain bahasa Indonesianya bisa dihapus kalau kita memang ingin menggunakan desain bahasa Inggris. Kalau ternyata secara bahasa Anda merasa kurang tepat, ya boleh diedit lagi ya di yang terbarunya ya sesuai dengan kaidah bahasa yang Bapak dan Ibu atau teman-teman tahu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Nah, saya akan berbagi lagi video tips-tips selanjutnya. Kalau memang ada permintaan untuk video tutorial atau tips yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita belajar bareng caranya, bagaimana cara memanfaatkan Canva atau aplikasi-aplikasi AI lain ke dalam kehidupan kita sehari-hari atau ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sehat selalu, salam belajar. Belajar terus, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.